Delisa memperhatikan wajahnya di cermin. Benarkah ini gue? Pikirnya dalam hati. Ia tak merasa wajah yang nampak cantik dan anggun di hadapannya tersebut adalah wajahnya sendiri. Ya ampun Del, lo cantik banget, ucap Mita sembari beberapa kali menjepret wajah Delisa. Ia sedang menjadi wartawan dadakan untuk teman-teman di kantornya. Iya, nggak nyangka temen gue yang kucel jadi angsa cantik begini. Sambung Syakwa. Delisa menepuk Syakwa yang berdiri di sebelahnya. Sejelek itukah gue kalau nggak dandan? Sugutnya. Tapi Delisa akui, ia tak salah pilih MUA. Walau ya sebenarnya yang memilih MUA-nya adalah Dewi, ibunya Raden. Nggak sih Del, kalau lo jelek mana mau Pak Arthur sama lo, ucap Mita lagi. Delisa hanya tertawa, ia sebenarnya agak kaku bergerak karena takut merusak mahkota Singer di kepalanya. Del, mereka minta video call nih, angkat nggak? Delisa mengangguk dan Mita langsung memegang handphonenya menghadap ke arah Delisa. Halo calon manten, heboh manusia penghuni grup gibah. Delisa tersenyum melihat teman-temannya yang begitu antusias. Sayang sekali mereka tidak bisa datang, selain karena jarak, juga karena mereka tidak bisa cuti massal. Sumpah, ini Delisa Adelia temen gue. Gila sih yang dandanin lo. Luar biasa banget skillnya. Sampai bisa beda gitu muka lo Del. Pangling gue ngeliatnya. Ucap Pras yang ucapannya mengejek dan memuji di waktu yang bersamaan. Itu pujian atau ejekan ya? Hahaha, ya pujian lah Del. Tapi asli sih, Pak Arthur pasti langsung terperangah nanti melihat lo, sambungnya. Cantik banget ya gue. Sayang banget ya malah kalian duluan yang lihat bukan suami gue. Ucap Delisa mengundang godaan dari teman-temannya. Cie yang tahu-tahu ketemu nanti langsung jadi suami, goda Denny. Delisa tak marah, ia malah tersipu malu. Ya ampun, lo cantik banget Delisa. Gue jadi pengen di sana juga deh. Bisa Delisa lihat Claudia mengusap matanya. Ia memang gampang terharu. Santi yang duduk di belakangnya pun nampaknya ikut terharu. Gak nyangka bentar lagi lo jadi istri. Mana istri Pak Arthur lagi yang sering lo gibahin. Kali ini Brian yang buka suara. Haha iya, gue juga gak nyangka kalau jodoh gue malah orang yang sering gue kata-katain. Tak bisa dipungkiri, Delisa pun merasa aneh dengan semua ini. Semuanya terasa begitu cepat dan tak nyata. Mulai dari lamaran dadakan dari Arthur sampai akhirnya mereka akan resmi menikah sebentar lagi. Tapi syukurlah Del, berarti lo kena tulah lo sendiri. Hahaha. Delisa berdecak. Kalau saja manusia bernama Pras itu saat ini ada di sini, pasti sudah Delisa injak kakinya dengan ujung hak sandalnya. Pintu kamar Delisa terbuka. Mita bisa bantu mbak sebentar nggak? Ucap Jihan. Nih wah, pegang handphone gue. Gue keluar dulu ya. Mita mengikuti Jihan keluar. Tapi beneran deh Del, lo cantik banget, puji Santi. Mereka masih berbincang ringan dan obrolan itu sukses membuat Delisa merasa sedikit lebih rileks. Rombongan Pak Arthur udah datang tuh Del, ucap Mita heboh begitu masuk ke dalam kamar. Delisa menggenggam tangannya erat, jantungnya makin berdegup kencang. Sebentar lagi ia akan resmi menjadi seorang istri. Ia melihat ke layar monitor yang memang dipasang di kamarnya. Suara MC terdengar menyambut kedatangan mempelai pria. Arthur diapit oleh kedua orang tua Raden selaku wali. Rombongan Arthur baru saja masuk melewati tenda dengan disambut oleh kedua orang tuanya dan ketua adat. Oh iya, Delisa, lo minta Mini Cooper buat hantaran, tanya Mita. Ia tadi dipanggil Jihan ke kamarnya untuk menyusun kembali souvenir, dan ia tidak sengaja melihat keluar jendela kamar Jihan yang menghadap ke jalan di sebelah samping. Sebuah mobil Mini Cooper berwarna biru muda dengan pita berwarna pink putih sedang diturunkan dari trailernya. Delisa bingung, Mini Cooper apaan? Tanyanya tak mengerti. Lo nggak tahu? Delisa menggeleng. Lah, terus tuh mobil mewah warna biru muda pakai pita cantik di depan itu punya siapa? Delisa makin bingung. Mana dia tahu? Anak-anak pada minta live nikahan lo nih, ucap Syakwa yang membaca pesan di handphone Mita. Ia tadi langsung memutuskan sambungan saat Mita masuk. Niatnya biar Delisa lebih khusyuk. Boleh Del? Tanya Mita.
Delisa awalnya ragu, namun kemudian ia mengangguk. Mita akan live di akun Instagramnya. Kalau gitu gue izin keluar ya. Delisa mengangguk lagi. Ia sekarang hanya ditemani oleh Syakwa dan MUA-nya yang sepertinya sibuk mempersiapkan hal lainnya. Entah berapa uang yang Arthur keluarkan untuk membayar MUA. Karena hampir semua kerabatnya yang berjenis kelamin perempuan minta didandanin. Jihan bahkan harus menyewa 3 MUA lain agar para sepupunya yang menyebalkan tidak mengganggu MUA Delisa. Delisa tegang, apalagi saat melihat Arthur sudah duduk di kursi tempat ijab kabul akan dilaksanakan. Delisa tersenyum begitu melihat wajah Arthur di layar. Pria yang dirindukannya itu nampak tampan dengan balutan beskap putih dan kain batik senada dengan yang Delisa kenakan. Pria itu nampak tenang seperti biasanya. MC mulai memberitahu kalau acara akan segera dimulai. Delisa semakin tegang. Syakwa memegang tangan Delisa dan mengelusnya pelan. Ia mencoba memberikan dukungan. Syakwa tak bersuara namun senyum menenangkan terukir di bibir sahabatnya itu. Delisa menghembuskan nafas dengan pelan, mencoba mengurangi ketegangan saat khutbah nikah mulai dibacakan, yang artinya sebentar lagi ijab kabul akan dimulai. Bisa Delisa lihat, wajah tenang Arthur tadi sedikit berubah. Pria itu nampak tegang namun berusaha tetap tenang. Bapak mulai mengulurkan tangannya dan langsung disambut oleh Arthur. Bapak mulai membimbing Arthur untuk beristighfar sebelum memulai ijab kabulnya. Saudara Arthur Bagaskara Putra bin Agung Bagaskara, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Delisa Adelia binti Ahmad Hermawan, dengan mas kawin emas logam mulia 127 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Delisa Adelia binti Ahmad Hermawan dengan mas kawin yang tersebut tunai, ucap Arthur dalam satu nafas. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Dan doa mulai dikumandangkan. Air mata menetes di pipi Delisa, antara sedih dan juga haru. Apalagi saat ia mendengar suara bapaknya yang bergetar begitu menyebut namanya. Sekarang dia bukanlah lagi tanggung jawab sang bapak. Ada sosok lain yang sudah mengambil tanggung jawab tersebut. Syakwa tersenyum ke arah Delisa. Selamat ya sayangku, ucapnya. Air mata sudah menetes di pipinya karena haru. Jangan nangis, nanti make up lo rusak lagi. Ucapnya lagi. Delisa mengangguk kecil. Ia hanya mentep-tep air matanya dengan tisu agar tidak merusak riasannya. Pintu terbuka. Jihan masuk dengan wajah bahagia namun matanya memerah seperti menahan tangis. Ayo keluar. Jihan membantu Delisa berdiri dan menuntunnya berjalan menuju ke tempat Arthur yang sedang menunggunya. Delisa berjalan keluar dengan Syakwa di sisi kanannya, sementara Jihan di sisi kirinya. Saat mereka sampai di lokasi, semua mata tertuju pada sang mempelai wanita, termasuk Arthur yang beberapa detik seperti terhipnotis, namun kemudian ia tersenyum begitu bahagia saat melihat pujaan hatinya. Arthur berdiri menunggu Delisa yang sedang berjalan menuju ke arahnya mengikuti instruksi MC. Gimana Mas Arthur? Benar ini istrinya? Goda MC. Arthur tertawa kemudian melihat ke arah Delisa. Iya, tidak salah lagi, jawabnya dan mengundang gelak tawa dari para tamu. Arthur meletakkan tangannya di kening Delisa kemudian membacakan doa di dalam hati. Setelahnya Delisa mencium tangan Arthur untuk pertama kalinya. Akhirnya mereka tak perlu ragu lagi dan takut lagi untuk bersentuhan. Mereka kembali duduk dan melanjutkan prosesi penandatanganan dokumen nikah. Sekarang mereka benar-benar sah menjadi sepasang suami istri, sah secara hukum dan secara agama. Setelah itu serah terima mahar yang sudah tersusun rapi di dalam bingkai mika. Delisa lega, sungguh ia tak menyangka hari ini akan membuatnya merasa begitu bahagianya. Ia melihat ke arah samping, bapak tersenyum sambil mengangguk kecil. Matanya nampak memerah. Di sisi lain, bunda yang duduk tidak jauh dari mereka sedang mengelap matanya dengan tisu. Delisa tak menyangka, bermula dari ia yang nekat ke Jakarta untuk mengadu dasip, berakhir dengan mendapatkan suami yang tak lain dan tak bukan adalah bosnya sendiri. Cantiknya istriku, bisik Arthur lembut di telinga Delisa. Ah, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, pikirnya. Sebelum prosesi sungkem, bapak selaku orang tua Delisa hendak memberikan petuah dan pesan kepada kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Delisa lihat, tangan bapak nampak sedikit bergetar saat memegang mikrofon.
Pertama-tama, Bapak selaku orang tua mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk anakku Delisa Adelia dan Arthur Bagaskara Putra. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, senantiasa harmonis, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, sampai ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ananda Delisa Adelia, putri kandungku, sekarang engkau telah menjadi seorang istri. Patuhilah suamimu karena sekarang pada dirinya lah letak surgamu. Cintai dan sayangilah suamimu. Buatlah keabadian cinta kalian sampai kelak maut memisahkan. Suara bapak tercekat, matanya berkaca-kaca sedangkan air mata Delisa sendiri sudah mengalir. Bapak dan bunda senantiasa selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepadamu dan keluarga barumu. Terima kasih untuk segalanya, Nak. Terima kasih karena sudah bersusah payah membantu ekonomi keluarga ini. Kamu tuh wanita hebat. Bapak bersyukur memiliki kamu sebagai anak Bapak. Percayalah, dimanapun kamu berada kelak, rumah ini akan selalu menjadi tempatmu untuk pulang. Bapak kembali terdiam, menarik nafas dalam mencoba meredam rasa sesak di dadanya. Teruntuk Ananda Arthur Bagaskara Putra, pria terbaik pilihan anakku, Bapak percayakan surganya kepadamu. Sayangi dia, cintai dia, tuntunlah ia agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Janganlah engkau sakiti dia, dan jika kelak engkau merasa sudah tidak mencintai dan sudah tidak menginginkannya lagi, kembalikanlah dia kepada kami, sebagaimana engkau memintanya. Kami di sini akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk kalian berdua. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan untuk kehidupan kalian ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menutup wajahnya dengan tisu. Seberat ini rasanya melepaskan anak perempuan kandung satu-satunya. Bapak hanya merasa berdosa karena telah membiarkan Delisa mengambil tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga selama ini. Sementara itu, Bunda dan Jihan sudah menangis sesegukan. Dalam hati mereka merasa lega karena masa-masa sulit itu telah berlalu. Delisa menunduk mencoba meredam tangisannya. Arthur tersenyum lembut sembari mengelus punggungnya, memberikan kekuatan. Setelah itu prosesi sungkeman. Delisa semakin tidak kuat menahan tangis saat ia bersalaman dengan Bapak. Bapak memeluknya dengan erat. Akhirnya hari ini tiba. Hari di mana ia melepaskan tanggung jawabnya kepada Delisa. Jadi istri yang berbakti, Nak, jangan suka melawan. Ikutilah suamimu jika apa yang ia lakukan sesuai dengan syariat agama. Bapak mengelus punggung Delisa. Iya, Pak, terima kasih ya sudah membesarkan Delisa dengan begitu banyak cinta dan juga kasih sayang. Maafkan Delisa ya kalau selama ini Delisa sering menyusahkan Bapak. Tangisannya semakin pecah. Di tengah itu semua, Lisa agak khawatir, wajahnya yang di make up terlihat mengerikan karena menangis. Gantian, Arthur yang sungkem kepada Bapak. Bapak memeluk Arthur dengan erat. Selamat datang di keluarga kami, Nak. Tolong jaga Delisa ya, sayangi dan cintai dia. Jika dia melakukan kesalahan, tegurlah dengan cara yang baik. Bapak percayakan dirinya kepadamu. Iya, Pak, insya Allah saya akan selalu membahagiakannya. Terima kasih sudah mau menerima saya di dalam keluarga ini. Bapak menempuk bahu Arthur sembari tersenyum. Mata Bapak nampak begitu teduh. Akhirnya ia benar-benar melepaskan anak gadisnya untuk pria impian putrinya itu. Risa sedang memeluk bundanya dengan erat. Selamat ya, Nduk. Bunda senantiasa berdoa semoga kamu dan suamimu selalu mendapatkan keberkahan dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin, ucap Delisa. Terima kasih ya Bunda, karena selama ini Bunda sudah mau menyayangi Delisa dan juga membesarkan Delisa layaknya anak kandung Bunda sendiri. Maaf ya kalau selama ini Delisa banyak salah dan membuat hati Bunda terluka, ucapnya lagi. Mereka berpelukan penuh haru. Banyak pasang mata yang melihat mereka ikut menangis. Bahkan Syakwa dan Mita sudah menangis sesegukan. Berikutnya acara foto bersama. Delisa sudah khawatir make-upnya hancur berantakan. Mas, muka aku gimana? Tanyanya. Ia tak mau foto pernikahannya terlihat jelek. Arthur tersenyum lembut. Ia ingin mengusap air mata Delisa, tapi ia takut hal itu akan merusak dandanan wanita yang baru saja sah menjadi istrinya itu. Cantik, ucapnya membuat Delisa tersipu.
Hari ini Arthur selalu mengucapkan hal manis kepadanya. Make up-nya nggak rusak kan? Arthur menggeleng. Delisa agak tak percaya dan meminta cermin sebelum berfoto. Dan benar aja make up-nya sama sekali tidak berubah. Hanya matanya saja yang memerah dan sedikit bengkak. Tak salah, ia harus keluar kocek yang cukup dalam untuk membayar MUA kalau hasilnya begini. Acara selanjutnya berjalan lancar, namun sayangnya setelahnya acara harus dihentikan dulu karena sudah dekat waktu sholat Jumat. Aris menarik koper milik Arthur dan membawanya ke kamar Delisa. "Ini kopernya, Mas." Arthur menyambut koper tersebut dan membawanya masuk ke dalam kamar Delisa. Gadis yang sudah sah menjadi istrinya itu tersenyum malu-malu. Kamar Delisa sedang dalam keadaan kosong karena MUA dan juga teman-temannya sedang menyantap hidangan di depan. "Mas mau langsung ganti baju?" tanyanya karena waktu sholat Jumat sebentar lagi. Arthur tersenyum dengan lembut. Ia meletakkan koper di dekat lemari. Tangannya terulur memegang kedua tangan Delisa. "Terima kasih ya karena sudah mau menjadi istri Mas," ucap Arthur. Tentu hal itu membuat Delisa merasa terharu. Delisa mengangguk. Ia menahan diri untuk tidak menangis lagi. "Iya, terima kasih juga karena Mas sudah mau menjadikan aku sebagai istri Mas." Arthur mendekatkan wajahnya dan mencium kening Delisa dengan dalam, kemudian memeluknya. "Insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat." Delisa mengangguk kecil di dalam pelukan Arthur. Rasanya begitu nyaman berada di pelukan seorang pria yang sekarang sudah sah menjadi suaminya. Para kaum Adam sudah pergi ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat. Delisa sendiri kembali dihias. Kali ini ia akan memakai baju adat Jawa. Acara akan dilanjutkan setelah sholat Jumat nanti. Rencana awalnya mereka hanya akan ijab kabul saja, namun karena tidak enak dengan warga kampung yang tak bisa datang ke resepsi yang ada di Jakarta, jadilah mereka melakukan resepsi juga di sini, walau tamunya tak akan sebanyak tamu saat resepsi di Jakarta nanti. "Gila sih, make up lo badai banget," ucap Mita yang salut dengan make up Delisa yang bahkan tak banyak berubah pasca menangis Bombay. "Nih, tanyain tips dan triknya sama yang make upin," balas Delisa. "Make up Cici the best pokoknya." Kali ini Syakwa yang berbicara. Gadis itu memang suka dengan dunia per make upan. "Makasih, jangan lupa ya pakai jasa aku kalau kalian menikah nanti," ucap Ci Selena yang merupakan make up artis kondang. "Kasih diskon tapi ya Ci." Ci Selena tertawa dan mengacungkan kedua jempolnya. Pintu kamar Delisa terbuka, menampakkan 3 orang wanita yang langsung berteriak heboh. "Delisa!" teriak mereka dan langsung memeluk Delisa dengan erat. "Selamat ya Delisa, akhirnya bestie kita terakhir married juga." Gina memeluk Delisa dengan erat. Ketiga sahabat semasa kuliah Delisa baru saja datang, Gina, Rati, dan juga Lisa. Gina baru bisa datang karena ia tak bisa mengambil cuti. Ia bekerja di salah satu kedinasan dan baru bisa pulang saat tengah hari. Sementara Lisa, ibu mertuanya baru masuk rumah sakit dan Rati baru sampai dari Washington. "Makasih ya, kalian udah pada datang. Oh iya, kenalin, ini Mita dan ini Syakwa, teman kerja aku dulu." Mita, Syakwa, ini Gina, Lisa, dan sama Rati. Mereka bersalaman bergantian. "Ini Rati Sukma Jaya bukan ya?" tanya Syakwa agak ragu. Rati mengangguk. "Iya, kok tahu?" Syakwa langsung terperangah. "OMG, ya kali aku yang suka dunia per make upan gak tahu sama kamu. Aku follow akun YouTube kamu loh. Oh my god, gak nyangka ya bisa ketemu langsung." Mereka mulai heboh sendiri dan syukurnya mereka cepat akrab. "Aku penasaran deh, pengen lihat suami kamu. Di foto ganteng banget, manis-manis gula Jawa gitu," ucap Rati. Delisa sudah pernah mengirimkan foto preweddingnya ke grup mereka. "Bentar lagi juga pulang sholat Jumat," jawab Delisa. Sahabat-sahabatnya itu sedang sibuk berdandan. Untung kamar Delisa cukup besar, jadi ramai begini tak terlalu berdesakan.